Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang buku-buku yang udah pernah aku baca. Facebook, physical book, ada yang non fiksi dan fiksi, sedikit sih. Oke, yang pertama itu adalah Tara, Ngunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain. Jadi oleh Annie Hong. Oke. Jadi apa sih nunci ini? Jadi nunci ini adalah aku baca ya. Nunci ini adalah indera keenam orang Korea untuk membaca keadaan dan memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain tanpa kita harus masuk ke dalam isi pikiran atau mendengarkan isi pikiran orang tersebut atau lawan bicara kita gitu. Ini adalah buku pertama aku, benar-benar yang pertama, dan ini benar-benar berpengaruh banget untuk kehidupan aku. Maksudnya aku benar-benar praktekin untuk diri aku sendiri, dan itu benar-benar works banget. Dan ini juga ada kunci untuk ketika wawancara, ketika berada di ruang pesta, ketika berada di kerumunan orang lain gitu deh. Pokoknya ini juga ada ngomongin tentang Sherlock Holmes gitu loh guys. Jadi kayak tentang Sherlock Holmes yang mempunyai nunci. Dia kan Sherlock Holmes kan cuma ngelihat doang langsung tahu gitu loh. Jadi at least kita walaupun nggak sepintar Sherlock Holmes, tapi kita bisa gitu lah. At least kita dapat sedikit, bisa kayak Sherlock Holmes sedikit. Jadi ada satu kalimat dari Sherlock Holmes di buku ini, yaitu kamu melihat tapi tidak mengamati. Oh ya, dan kalau kalian mikir kayak kok ada ya orang yang disukain banyak orang tanpa tahu sebab banyak yang suka sama dia, benar harus baca ini sih. Ini benar-benar bagus banget. Dan ini benar-benar kepake untuk hidup kita, benar-benar kepake untuk hidup aku sendiri gitu loh. Jadi kalian harus baca ini. Awal dari quotes buku Nunci ini adalah, dunia ini penuh dengan berbagai hal gamblang yang tak seorang pun sempat amati. Ini juga berguna banget untuk relasi di tempat kerja kalian, pas wawancara. Ini benar-benar berguna banget untuk kehidupan kalian. Bahkan untuk mencari pasangan juga bisa benar-benar diajari, dikasih tahu caranya biar kayak nggak salah pilih orang. Benar-benar dikasih tahu cara-caranya. Kedua adalah this one, Midnight Library. Ini adalah buku fiksi bicara tentang seorang perempuan bernama Nora Sid yang tinggal di Bedford. Nora Sid yang umurnya itu umur 35 tahun, dan dia menyesal dengan hidupnya dia gitu, waktu-waktu yang udah dia lewatin, karena dia tuh tinggal di pinggiran kota gitu, setahu kayak adik, dan dia kerja di supermarket Mesir, dan dia menyesal dengan hidup yang udah dia sia-siakan sebelumnya. Dia mencoba untuk bunuh diri, dan dia dikasih kesempatan untuk mengulangi kesempatan untuk menjadi apa yang dia inginkan. Ada tentang romance juga, tentang yang dia cintai atau yang pernah dia tolak, cowok yang pernah dia tolak sebelumnya gitu. Aku belinya yang bahasa Inggris. Aku tuh sebenarnya beli ini tuh sekalian mau belajar bahasa Inggris ya guys. Aku jadi sekalian mau ngasih tips and triknya untuk bisa belajar, untuk bisa baca sekalian belajar bahasa Inggris. Jadi tuh aku baca ini untuk sekalian bisa bahasa Inggris, tapi ini ternyata kayak susah banget bahasanya gitu loh. Tapi guys, misalkan nih beberapa kata dia bahasa Inggris yang kayak aku nggak ngerti, aku tuh benar tetap aku baca gitu loh. Pokoknya ya aku nggak ngerti nih satu kata ini, arti kata ini, tapi tetap aku terusin gitu loh. Nanti lama-lama jadi ngerti gitu loh. Oh ini tuh maksudnya ini, arti dari satu kata ini tuh ini gitu, kayak gitu. Misalkan bookshelf, aku tuh nggak ngerti bookshelf itu apa, aku cuma tahu bukunya doang kan. Terus lambat laun aku jadi tahu gitu loh kalau bookshelf itu artinya rak buku. Itu tips and triknya sih kalau kalian mau tahu. Dan abis selesai aku baca tuh aku suka underline word per wordnya gitu loh, kata per katanya gitu, kayak gini kan. Lihat gak sih, kayak ada beberapa yang ini. Terus aku kayak artiin ke bahasa Indonesia gitu. Jadi aku kasih bintang 4 dari 5 karena ini bagus dan seru banget, dan aku suka banget sama buku ini. Dan ini sebenarnya buku ini sedih, tapi ya nggak bikin nangis sih. Dan ada kata-kata mutiara juga, ada quotes-nya, ada juga pelajaran hidup dari sini. Ini worth the hype, karena ada juga sih aku lihat TikTok katanya ada yang kayak nggak suka worth the hype, karena aku nggak tahu sih. Tapi kan tipe orang beda-beda ya, tapi aku suka gitu. This one, Atomic Habits. Itu buku kedua yang aku beli setelah Nunci. Kan udah pada tahu ini hype banget. Kalau kalian baca ini, akhirnya tuh ada rekomendasi quotes reminder gitu kan dari web Atomic Habits ini.
dan itu kayak aku subscribe gitu loh. Beneran aku pelajarin guys dari sini, beneran aku coba di kehidupan nyata aku. Kita setiap hari olahraga, itu biasa aja gitu, olahraga yang kayak 15 menit sehari gitu loh, pasti nggak ada bedanya gitu, kalian nggak ngerasa dalam sehari itu kayak oh ya udah gitu loh. Tapi kalau kalian tekun sampai kayak setiap hari ini, sampai misalkan setahun kemudian, pasti itu bakal memberikan hasil yang luar biasa gitu loh. Walaupun it takes time tuh untuk merasakan hasil dari jerih payah kita selama setahun itu. Beneran aku jadiin habit guys, ini beneran sih perubahannya. Aku tuh jadi kayak rajin, nggak males, terus juga kayak jadi nggak stres. Beneran habit yang kayak harus kita bangun tuh bener-bener. Walaupun susah ya, kayak pasti aku ada malesnya. Bahkan di sini juga bilangin gitu loh, kalau ada malesnya, ada nggak maunya gitu loh. Ya nggak apa-apa lah sekali-kali. Terus juga guys, misalkan malas belajar, at least kalian harus belajar minimal 2 menit dalam sehari. Itu tuh dia udah dihabit sama dia gitu loh. Pelan-pelan gitu loh, jangan langsung kayak perubahannya drastis. Katanya kalau perubahannya drastis kebanyakan gak yang sampai sejangka panjang gitu. Makanya diubahnya tuh pelan-pelan kayak misalkan dari belajar jangan langsung 1 jam gitu, yang awalnya nggak pernah belajar sama sekali. Jadi belajar itu kayak sehari 2 menit, nanti lama-lama jadi kayak 5 menit gitu-gitu. Pokoknya kan harus baca ini juga, ini bagus sih, kayak nggak ada salahnya gitu loh baca yang kali hidup sekali ya gitu. Oke, yang ketiga adalah everything. Ini ada aku ya guys, lagi baca. Jadi everything ini adalah buku fiksi, cerita tentang seorang perempuan yang punya penyakit langka, yang kayak dia tuh keluar aja nggak bisa gitu loh. Kayak sekalinya keluar kena debu dikit aja dia tuh bakal kesakitan, dia bakal sekarat. Makanya dia harus benar-benar intensif banget di rumah. Jadi dia tuh selama bertahun-tahun selalu ada di rumah, sampai dia melihat tetangga baru dari jendela ya. Dia sebuah keluarga, dan yang ada laki-laki juga. Dia jadi kayak penasaran gitu. Dia ada romansnya juga. Tapi ini guys, covernya tuh bagus banget. Just admire the cover guys. Kayak bagus banget. Kayak bener estetik, suka banget. Ada bagian yang bikin aku nangis, satu kalimat yang bikin aku nangis gitu ada. Tapi kayak kurang suka jalan ceritanya, karena kayak not my thing aja. Pokoknya yang adult romance gitu sih. Dia tuh ada bagian dia kayak sampai nekat mau keluar gitu loh, karena dia udah capek banget sama hidup dia yang kayak gitu. Oh iya, dia umurnya 18 tahun ya, masih muda. Oke, ini aku kasih bintang 3,5 dari 5. Please don't hate me guys, karena aku ya ini karena aku aja ya guys, karena kurang suka jalan ceritanya. Tadi sebenarnya belinya itu karena covernya tuh cantik banget dan estetik banget, aku suka banget ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan beli cuma karena covernya bagus, oke? Nah, pokoknya selanjutnya adalah ini. Don't take it personally. Ini adalah buku non fiksi. Aku ambil dari rumah nenek aku. Itu tuh mirip-mirip guys sama kayak Uci gitu. Tapi nggak sih, beda. Kalau ini kan itu kayak tentang psikologis gitu gak sih? Uci juga kayak tentang psikologis, permainan psikologis juga sih menurut aku. Sebenarnya ada covernya guys, tapi aku lupa pas gitu, dan ada di rumah nenek aku. Yang artinya jangan tersinggung. Jadi tuh kayak tentang bagaimana trauma masa lalu kita itu berdampak ke kita di masa sekarang. Contohnya dari salah satu cerita di sini, yaitu tentang seorang istri lagi berantem sama suaminya, dan suaminya itu diem doang, silent treatment gitu loh. Dan si cewek itu sakit hati dengan sikap suaminya, dikira suaminya bodo amat, gak peduli sama dia, padahal si cowok cuman diem doang dan keluar rumah gitu. Nah si ceweknya itu sakit hati atas perbuatan suaminya, dan akhirnya mereka konseling pernikahan. Dan ternyata guys, kenapa ceweknya sakit hati itu tuh karena dulu dia waktu kecil, ibunya si cewek ini tuh kalau dia menyelesaikan masalah tuh dengan cara diobrolin gitu kan. Dan sedangkan kalau suaminya nih, dia bilang kalau misalkan cara dia menyelesaikan masalah itu adalah bertengkar dengan orang tuanya, pasti mereka bakal diem dulu sampai tenang baru diobrolin gitu. Jadi kan beda ya guys kulturnya, yang satu ini langsung ngobrol, yang satu ini harus tenang dulu. Nah itulah kesalahpahaman terjadi. Bakal ngerti ya guys, aku tuh bingung kayak jelasinnya. Yang kesalahpahaman itu yang bikin mereka jadi kayak sakit hati satu sama lain gitu loh. Dan gitu guys, jadi tuh kayak misalkan kata-kata orang lain yang bikin kita sakit hati, banyakan karena kita take it personally gitu loh guys, karena kita tersinggung, kita masukin ke hati gitu loh. Kayak misalkan itu sebenarnya bukan masalah kita,
Tapi dia ngomong gitu karena dia sebenarnya lagi bertengkar, mungkin ya dia sedang bertengkar dengan dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia kayak secara sadar nggak sadar dia menyakiti hati orang, menyakiti hati kita. Aja mau interesting yang ini, kalian bisa baca mirip-mirip sama The Origins of You by Vienna yang ini. Dan yang selanjutnya adalah This Monk, buku fiksi terseru yang pernah aku baca selama ini. Ini adalah As Long as the Lemon Trees Grow, Zulfa Koto. Ini bercerita tentang tokoh utamanya itu seorang perempuan yang bernama Salama, perempuan Syria yang kehilangan keluarganya karena revolusi yang terjadi di negaranya. Umurnya itu masih 18 tahun dan dia tuh perawat untuk orang-orang yang terkena perang. Dan dia punya sahabat sekaligus kakak iparnya dia, yaitu Laila. Dan dia udah berjanji sama kakaknya untuk kabur ke luar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sampai dia akhirnya ketemu cowok yang bernama Kinan. Pokoknya itu mengubah segalanya untuk dia. Dan apa yang selanjutnya terjadi kan harus baca. Aku nangis guys, it's proof. Aku nangis. Aku beneran nangis. Nangis ya di bagian ini tuh nangis bikin aku nangis banget. Oh ya guys, aku tuh juga kan bacanya aku yang versi Inggris kan. Nah aku tuh kayak belajar ada bagian misalkan aku ngerti itu aku nanti sebenarnya jadi berantakan sih kayak gini guys. Yang terakhir, Nightcrawling by Leila Motley. Ini adalah buku fiksi yang berdasarkan kisah nyata ya guys. Sebenarnya kisah nyata yang terjadi di kotanya dia gitu. Tentang seorang perempuan yang bernama Kiara yang umurnya itu masih 17 tahun. Dia tuh kayak tulang punggung keluarga karena bapaknya udah meninggal dan ibunya di penjara. Dan dia punya seorang kakak laki-laki, tapi kakak laki-laki itu menekuni musik gitu loh. Mau nggak mau dia harus bayar, dia harus kayak bayar sewa apartemennya gitu. Kiara yang mencari pekerjaan, dia keluar dari sekolah dan cari kerja. Pokoknya long story short, terjerumus ke prostitusi gitu dan berurusan dengan polisi karena kan anak di bawah umur nggak boleh ya kayak gitu. Prostitusi kayak sedih banget dan tahu bahwa ini ada kisah nyata, berdasarkan kisah nyata juga. Ini tuh bikin aku sedih sih. Tapi aku baca buku ini tuh harus sampai sebulan lebih guys, padahal ini cuma 287 halaman doang. 200-an sekian halaman doang, tapi aku kayak butuh sebulan lebih karena selain bahasanya yang agak susah dan aku juga kurang suka sama jalan ceritanya. Saya karena jalan cerita terlalu sedih, tapi itu karena aku kurang suka gitu loh sama jalan ceritanya. Dan tapi ini tuh bagus banget tuh, tapi aku lebih suka jalan cerita ini, As Long as the Lemon Trees Grow. Walaupun ini banyak, ini tuh aku bahkan lebih cepat baca ini tuh cuman 3 minggu. Enggak cuma sih lama-lama. Ini bahkan cuma 200-an, ini sampai 487, tapi ini benar lebih cepat bacanya selesai daripada ini yang 200-an doang. Pokoknya itu aja buku yang aku review. Maaf ya guys, aku masih kayak agak gak bisa storytelling gitu, kayak agak masih bingung begitu deh. Pokoknya masih agak awkward gitu, masih kayak kaku. Maaf banget ya guys. Bye bye. Thank you for watching.